Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi dan Wakil Ketua yang Pak Bambang dan Pak Sahroni yang sekarang duduk di meja pimpinan, semua anggota Komisi 3 dan kolega-kolega saya dari pihak dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHPP PATK tahun 2009-2020. Pak Pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Iya. Ini kan nggak pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener Ron. Teman-teman. Ingetin lu yang bener. Dari saya selesaikan dulu ya. Ya. Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu, bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Saya anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi sedong. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Lah. Silakan Pak Mahfud. Amis Bakum kemarin kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak, kalau mau buka-buka, ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat, nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama, jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana, jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-buka, ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau, tapi itu justru salahnya di situ. Kan Pak jangan nanti Pak, kalau ada datanya nggak mumpung terbuka. Enggak, saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang mana itu ada periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud untuk menyelesaikan. Sebentar Pak Pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Iya. Ini kan nggak pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman. Yang bener Ron. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Salam Pancasila. Selamat siang. Kita berjumpa kembali dengan Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen Vokestra dalam acara Talk Freedom. Di sini kalau kami mengamati dalam kehidupan
di negeri ini beberapa bulan yang lalu saya mengamati di media sosial, yaitu tentang kunjungan Ibu Sri Mulyani selaku Menko Menteri Keuangan dan Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukum, Menko Polhukum. Di kunjungannya mereka di DPR RI, untuk bertemu dengan Komisi 3, yaitu tentang penjelasan kepada DPR RI, yaitu yang terkait dengan kasus pencucian uang yang senilai 349,87 triliun. Saya ulangi, terkait dugaan kasus pencucian uang senilai 349,87 triliun. Wah, besar sekali ya. Hahaha, heran saya. Duit kok 349 triliun. Ora umum duitnya. Itu uangnya negara itu. Nah, ini perlu diselamatkan. Saya baru mendapat uang 1 juta, 2 juta, senengku ora umum lur. Hatiku jingkrak-jingkrak. Haha, ini duit 349 triliun yang terkait dugaan kasus pencucian uang di negeri ini. Nah, ini kita harus prihatin sebagai rakyat, merasa dirugikan. Kita tidak terima. Mari kita selamatkan uang 349 triliun itu demi kepentingan bangsa dan negara. Kami menghimbau untuk para APH, aparat penegak hukum, untuk mengatasi itu dan menyelesaikan hal pencucian uang yang tidak cocok dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari pencucian uang itu adalah tindak pidana kejahatan juga. Kalau kita melihat dalam kitab undang-undang bahwa korupsi itu ya juga termasuk pelanggaran undang-undang. Jadi adalah bentuk ketidakjujuran. Korupsi itu adalah bentuk ketidakjujuran, suatu tindak pidana yang dilakukan seorang atau suatu kelompok organisasi atau pejabat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kalau sebagai itu uang haram, itu korupsi. Itu ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 31 tahun 1999, juga undang-undang Tipikor, itu juga dikenakan sanksi. Undang-undang Tipikor, undang-undang Tipikor yang melanggar undang-undang, ancaman hukuman 20 tahun, paling sedikit 2 tahun, kemudian 4 tahun, ancaman hukuman yang terberat
20 tahun. Itu Undang-Undang Tipikor pasal 603. 3. Demikian juga dengan pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang menyembunyikan uang dari berbagai transaksi keuangan, biar seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Ini pencucian uang. Itu juga termasuk melanggar hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 1. Jadi itu juga suatu kejahatan dalam bentuk pencucian uang. Caranya ya bermacam-macam. Yang korupsi mentransfer uang pada orang untuk diselamatkan biar kelihatan legal. Terus uang korupsi, pencucian uang buat kegiatan menanam saham atau agunan. Ini juga suatu bentuk kejahatan. Maka korupsi dan pencucian uang itu harus dihilangkan di negeri ini. Pelaku-pelakunya itu harus jangan ada lagi ya. Kita mengingat berbangsa dan bernegara, kalau semuanya korupsi ya bahaya, negara bisa bubar. Maka harus ditegakkan undang-undang dan aparat penegak hukum harus berani menindak tegas dan mau mendeteksi atau mencari solusi supaya mereka ditangkap karena merugikan uang negara. Jadi bentuk pencucian uang seperti yang disampaikan kepada DPR RI Komisi 3 oleh Ibu Mulyani dan Bapak Mahfud MD itu suatu langkah yang positif, harus ditindaklanjuti, tidak hanya diam pasif, harus diselesaikan lebih cepat, lebih baik. Jadi sportif apa yang sudah didilkan dalam forum di DPR RI itu dilaksanakan. Jadi jangan dibiarkan supaya rakyat dalam membaca di media sosial itu percaya kepada kredibilitas bangsa negara ini yang memimpinnya. Bentuk-bentuk pencucian uang harus diatasi dengan secara hukum. Saran kami untuk semacam terjadinya tindak pidana pencucian uang, jangan masalah ini terus dibuat ke potensi ranah politik. Kalau digiring ke politik akhirnya nanti sulit untuk diselesaikan. Karena apa? Menuju ranah politik, alasan politik terus tidak ditindak. Ini ya bahaya. Yang kedua, APH bertindak tegas. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian harus proaktif, tidak hanya diam, harus mengetahui secara detail sehingga bisa mengatasi
pencucian uang yang sebesar 349 triliun, yang sangat besar itu, bisa tertangkap para pelaku-pelakunya. Kalau ketiga, kalau memang sulit ya skala prioritas dulu, tangkap dulu berapa 4 atau 5 atau 3 orang sebagai contoh, sebagai sampling bahwa APH betul-betul berusaha keras menangkap pelaku pencucian uang. Jadi kita skala prioritaskan, paling tidak 3 atau 5 orang ditangkap dulu, skala prioritas untuk penangkapan. Jadi pihak APH jangan pasif, harus proaktif. Jadi tidak diam. Jadi untuk APH selalu menyelidiki, mendeteksi secara ranah hukum. Jadi harus mencari bukti, saksi, pengakuan, dan petunjuk teknik sehingga para pelaku pencucian uang itu dapat terungkap dan tertangkap dan terhukum. Harapan kami untuk semacam pencucian uang dalam negara kita jangan terjadi lagi, mengingat merugikan uang negara hampir 349 triliun. Bayangkan, umum itu. Kita laksanakan solusi ini lebih cepat, lebih baik, sehingga kredibilitas pemerintah nyata, terwujud, dan sukses. Jadi saran kami dari Forum Orientasi Studi Kebijakan Poskestra untuk menyelamatkan uang negara 349 triliun para pelaku pencucian uang yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Mulyani dan Menko Polham, Menko Polhukum Pak Mahfud MD bisa terrealisir nyata sehingga media sosial bisa melihat dengan gembira. Jadi demikian untuk suatu statement kami, dan mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang pas, kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.